Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-5 dan 6. Sekali lagi, kitab Lukas, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-5 dan 6. Judul pembacaan kita di saat ini ialah Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dari pembacaan kita di saat ini, saya mengambil sebuah perenungan yang berjudul Hidup yang lebih berarti hanyalah dari Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang beriman pasti akan selalu didasari oleh adanya masalah dan pencobaan yang sering datang silih berganti. Karena kehidupan orang percaya mulai dari dahulu kala, Allah telah menetapkan bahwa semua manusia yang ingin percaya kepada Allah pasti akan selalu mendapat ujian dari Allah. Sehingga Allah sendiri menyuruh kita sebagai umatnya untuk selalu mau datang dan meminta pertolongan kepada Dia. Supaya semakin kita diuji oleh pencobaan, maka semakin besar pula lah iman percaya kita kepada Dia yang sang pemilik kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ajakan Tuhan kepada kita seperti dalam kitab Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28 yang mengatakan bahwa "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini merupakan suatu sukacita bagi kita apabila kita benar-benar mau Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dengan cara kita datang beribadah kepadanya, terlebih lagi melakukan segala perintah dan ketetapannya. Maka Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang demikian yang mau mencari akan hadiratnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sangat senang apabila kita memiliki gereja yang begitu indah dan begitu besar, bukan? Dalam pribadi kita masing-masing tentu memiliki rasa bangga dengan gereja yang kita miliki. Kita bisa melihat bahwa gereja kita itu bisa menerima banyak orang yang mau datang beribadah karena bangunan gereja kita itu besar dan indah. Namun yang disayangkan adalah sebaliknya. Apabila kita hanya memiliki gedung gereja yang besar, namun tidak ada orang yang mau datang beribadah di dalam gereja itu, tentu itu sangat mengecewakan hati Tuhan. Karena tujuan utama pembangunan sebuah gedung gereja pasti untuk bisa memenuhi dan bisa menampung orang-orang yang mau datang beribadah kepadanya. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di saat ini juga berbicara tentang bait Allah yang akan diruntuhkan. Bila kita melihat pada ayat yang ke-5, di sana sangat jelas bahwa orang-orang yang ada pada saat itu sangat mengagumi gedung gereja tersebut. Karena gereja itu sangat mewah, penuh dengan batu-batu yang indah. Dan gereja itu penuh dengan berlian yang sangat mewah dan indah. Sehingga banyak orang yang memberikan persembahan terlebih karena kemegahan dan indahnya gedung gereja itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita sebagai manusia pasti sangat memiliki rasa kagum akan bangunan tersebut. Akan tetapi, kembali lagi kepada diri kita masing-masing.
Mengapa kita mau mendirikan gedung gereja yang sebegitu mewah dan indah itu apabila nantinya orang-orang yang datang beribadah di sana tidak hanya terfokus pada Allah sendiri, melainkan kepada bangunan gedung gereja itu? Tentu sangat disayangkan bahwa kita yang semestinya memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah, namun kita terlena dengan keindahan dan kemegahan bangunan bait Allah. Tentu fokus kita kepada Allah akan teralihkan dengan kemegahan tersebut. Lebih-lebih lagi apabila kita sebagai manusia pasti memiliki sikap sombong dan hanya mau memamerkan segala yang ada pada kita. Sehingga gedung gereja itu hanyalah sebuah ajang untuk kita menyombongkan diri kita sendiri. Dan bila kita melihat pada ayat yang selanjutnya, di sana Yesus merasa tidak setuju dengan apa yang difikirkan oleh manusia. Karena mengapa Allah sendiri mau menghancurkan bait Allah itu, sedangkan bait Allah itu kan merupakan sebuah tempat untuk kita beribadah. Itu semua karena Allah sendiri ingin kita sebagai manusia hanya memfokuskan diri kita kepada Sang Pemilik kehidupan. Karena Allah merasa bahwa sikap manusia yang demikian itu tidak mencerminkan pribadi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada ayat itu, Yesus sendiri yang menegaskan kepada mereka bahwa bait Allah itu akan hancur. Artinya, bahwa segala kemegahan, keindahan, serta keagungan hanyalah berasal dari Allah sendiri. Sehingga fokus kita hanyalah kepada Sang Pencipta, yakni Allah Bapa. Dan bangunan bait Allah itu hanyalah tempat di mana kita berkomunikasi dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman sekarang gereja semakin teraniaya oleh adanya berbagai-bagai pengajaran-pengajaran sesat. Dan orang-orang yang masih lemah akan tersesat oleh ajaran-ajaran itu apabila ia tidak minta Tuhan ada dalam kehidupannya. Sehingga bila kita lihat pada pembacaan kita ini juga, ini merupakan salah satu tanda akhir zaman. Mengapa? Karena di mana manusia sendiri lebih mementingkan ego mereka masing-masing. Mereka sudah tidak mempedulikan lagi sesama mereka. Sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwa si tou timou temou tou, yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Ini merupakan sebuah pepatah yang sangat memberikan kepada kita semangat, terlebih lagi memberikan kepada kita sebuah pesan bahwa kita tinggal di dunia ini bukan hanya saling mementingkan ego masing-masing, akan tetapi mau memperhatikan sesama kita yang membutuhkan. Kita tidak boleh sombong dan tidak membantu sesama yang membutuhkan. Karena di zaman sekarang ada begitu banyak perselisihan dan permusuhan yang terjadi. Terlebih pada jemaat dan dalam lingkungan keluarga kita. Ketika orang-orang mulai menyombongkan diri, Yesus sendiri mau menyadarkan kita untuk mau mengasihi dan menolong sesama kita. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini memang berat dan kita harus lebih semangat untuk menjalani kehidupan kita. Apabila saudara-saudara kita telah jauh dari Tuhan, ingatkanlah mereka dan saling memperhatikanlah kita agar kita bisa bersama-sama dalam kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Karena Allah ingin hidup kita menjadi lebih berarti dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.